Kalian belum tahu kebenarannya. Kalau si Ziza ngelaporin kalian loh, baru tahu rasa. Untung tuh anak diem-diem baik. Kalau gue jadi Ziza, gue datengin Rahel, gue mulutnya. Habis itu gue tangannya. Lu ngapain bikin-bikin story kayak gitu? Kan yang selingkuh lu. Pasal yang dia bisa laporkan ke akun-akun gosip itu adalah junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimum 5 tahun. Ya, saya pikir Arab Saudi dan Australia punya cara pandang yang sedikit berbeda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan paling suka sama gosip. Isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Aziza Shalsa, istri punggawa tim nasional sepak bola Indonesia Pratama Arhan dengan Salim Noderer, memang telah mengguncang seisi jagat media sosial. Bagaimana tidak, isu yang bermula dari cuitan yang diduga dibagikan oleh Rahel Fenya itu telah berkembang liar dan membawa-bawa banyak nama seperti Fuji hingga Thorik Halilintar. Dan kini, isu perselingkuhan ini telah memasuki babak baru usai beredarnya potongan percakapan yang diduga dikirim Rahel Fenya. Di mana pada unggahan tersebut, Rahel Fenya seakan memberikan klarifikasi bahwa tudingan-tudingan yang berkembang liar seperti fantasi Aziza hingga isu keterkaitan Fuji dan Thorik Halilintar hanyalah isapan jempol belaka. Sontak saja, hal itu semakin menggulirkan tanya di benak netizen tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua. Mana informasi yang benar, mana yang hasil rekayasa, seolah melebur jadi satu dalam teka-teki hitam. Lantas, benarkah gerak-gerik Rahel Fenya telah memancing amarah Nikita Mirzani? Serta, seperti apakah pula klarifikasi tersebut? Kalau ditanya seberapa efektif klarifikasi yang dilakukan untuk kasus-kasus yang ramai, apakah bisa meredam spekulasi dan fitnah di media sosial? Ya, setiap klarifikasi yang dilakukan tentunya akan menimbulkan pro kontra, tentunya akan ada yang mendukung dan mungkin tetap ada yang menghujat. Ya, tinggal kita melihat saja sebenarnya apa yang terbaik yang bisa dilakukan, karena mungkin ditakutkan juga kalau memang tidak melakukan klarifikasi, isunya akan semakin liar, tidak bisa diisolasi, makanya perlu dilakukan klarifikasi. Tapi ini kan menjadi sebenarnya kasusnya kan ranah pribadi ya. Saya sendiri sih tidak sepakat untuk terus menggunjing, mengangkat-angkat isu-isu yang bersifat ranah pribadi ke ranah publik. Jadi ya terserah yang mengalami sih. Kalau buat saya itu adalah hak mereka karena ini adalah ranah pribadi mereka dan tentunya ini bukan untuk konsumsi publik sebenarnya, walaupun mereka seorang figur publik. Menurut saya nggak usah dipedulikan. Arhan fokus saja terus membela timnas. Kalian belum tahu kebenarannya. Kalau si Ziza ngelaporin kalian loh, baru tahu rasa. Untung tuh anak diem-diem baik. Kalau gue jadi Ziza, gue datengin Rahel, gue mulutnya. Habis itu gue tangannya. Lu ngapain bikin-bikin story kayak gitu? Kan yang selingkuh lu. Saya kagak ngerti saya. Yang jelas saya tanya ke anak saya, itu semuanya beritanya hoax, itu aja. Ya itu tidak benar, itu hanya fitnah itu. Jangan percaya gosip deh. Kalian tuh emang SDM rendah ya. Dikasih gosip sedikit dimakan, dikasih ini sedikit dimakan. Belum tentu benar dimakan. Memang kalian nih ya, tak kalau dibilangin kalian bodoh, kalian gak terima. Tapi kalau katanya langsung ditulis nama kalian. Udah mulai tuh semuanya tuh komentar tuh. Kayak yang udah kaya gitu ngomentarin orang. Kalau gue ngomentarin orang apa-apa, gue kaya.
terganggu juga lah kita banyak sedikit. Tapi terganggu banget sih enggak ya, tapi kurang pas ya, kurang pas. Dan saya sedang mencari istilahnya siapa yang menyebarkan fitnah-fitnah begini. Kalau seandainya saya ketemu memang sengaja dia ingin menjatuhkan anak saya, ya ini tidak tertutup kemungkinan tentu kita akan melangkah ke hukum, tidak tertutup kemungkinan. Karena udah kebablasan ini, terlalu jauh dia melangkah. Pasal yang dia bisa laporkan ke akun-akun gosip itu adalah pasal 310, junto pasal 311 KUHP, junto pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimum 5 tahun. Saya berharap korban ini langsung bisa melaporkan ke Barreskrim, ke bagian cyber. Karena kenapa? Yang dilakukan oleh akun-akun yang saya kategorikan ini sangat mengganggu, itu karena dia menebarkan fitnah dan merusak rumah tangga orang. Jadi, jangan dibiarkan, dia harus ada efek jera. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, tidak dapat dipungkiri bahwa beredarnya isu miring itu telah mencuri perhatian orang banyak, terutama insan pecinta sepak bola bangsa. Iya, bukan tanpa sebab. Hal itu dikarenakan mereka begitu khawatir kalau nantinya isu itu akan memberikan dampak cukup besar untuk Arhan, serta mempengaruhi performanya di lapangan hijau. Karena seperti diketahui, pemain belakang yang banyak dikenal dengan lemparan ke dalam ikonik itu merupakan salah satu sosok kunci dalam tim bertabur bintang asahan Sinteyong. Tak tanggung-tanggung, segelintir pendukung tim Garuda bahkan dibuat khawatir kalau nama Arhan nantinya akan dicoret dari daftar pemain yang menghadapi Arab Saudi dan Australia bulan September mendatang. Lantas, apa kata Akmal Marhali selaku pengamat sepak bola terkait kans diturunkannya Arhan dalam 2 laga timnas Garuda nanti? Masalah apakah Arhan akan diturunkan melawan Arab Saudi, karena kita tanding 2 kali ya. Pertama melawan Arab Saudi tanggal 6 September, kemudian tanggal 10 September kita menjadi tuan rumah melawan Australia. Soal apakah Arhan diturunkan atau tidak itu kan hak prerogatif dari pelatihnya Sintayong. Kalau dia melihat mental Arhan cukup bagus dan memberikan kesempatan Arhan untuk bangkit dari masalah yang dihadapinya ini, walaupun ini sebenarnya masalah pribadi ya, bukan masalah sepak bola. Pelatih pasti punya penilaian tersendiri apakah Arhan akan diturunkan atau tidak. Kalau kemudian psikologinya bagus, dia pasti akan turunkan. Kalau dilihat psikologinya tidak bagus, banyak juga pemain-pemain pengganti Arhan yang siap untuk diturunkan. Seperti saya sebutkan tadi, ada Sen Patinama, kemudian juga ada Kelvin Verdong yang bisa menggantikan peran Arhan, termasuk Nathan Choaon. Banyak penggantinya yang bisa. Tapi kalau kemudian Sintayong melihat inilah momentum buat Arhan diberikan kepercayaan dirinya untuk naik, ya bisa jadi dia dimainkan gitu kan. Tapi sekali lagi untuk bisa dimainkan atau tidak kan pasti dilihat kondisi terakhir si pemain tersebut, apakah secara fisik dia cukup layak untuk dimainkan, secara psikis apakah juga cukup layak dimainkan, secara teknis maupun non teknis pasti semua dikaji secara mendalam untuk kemudian apakah akan diturunkan atau tidak. Saya rasa Arhan sudah paham soal itu, kan bulian dan cacian dari netizen kan bukan hanya sekarang. Yang jelas anak ini terus tumbuh, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa negara. Itu yang paling penting yang saya minta dari Arhan. Karena lawan yang dihadapi juga bukan kaleng-kaleng ini kan. Arab Saudi, kemudian Australia, ini 2 tim yang langganan Piala Dunia. Sementara kita punya target minimal masuk peringkat 3-4 untuk bisa lolos ke babak keempat. Dan akan ada juga misalnya kalau Arhan dimainkan penampilannya tidak bagus, bisa jadi akhirnya menjadi masalah tersendiri gitu kan. Bisa netizen bisa menyimpulkan, oh ini gara-gara Azizah nih, Arhan penampilannya juga tidak bagus. Ternyata Arhan belum move on dengan kasus yang terjadi, atau kemudian ya berita-berita lain kita lihat di media sosial, di kolom komentar kan mereka punya kebebasan luar biasa untuk menyimpulkan masalah rumah tangga orang yang sebenarnya tidak tahu sama sekali masalahnya seperti apa. Jadi saya pikir kalau kita mau mendukung Pratama Arhan, kita berikan dukungan moral saja untuk dia bisa
tetap berada di dalam posisi terbaiknya sebagai pemain bola, dan dia sebagai seorang kepala keluarga bisa menyelesaikan masalahnya bersama istrinya kalau memang itu ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ya jangan kita yang buat masalahnya sehingga merepotkan mereka berdua untuk mengaruhi bahtera rumah tangganya. Mudah-mudahan sih nggak benar sih beritanya kayak kalau gitu ya. Ya itu urusan mereka berdua lah, jangan urusan kita ya. Makasih. Kalau saya sih melihat, kalau saya ya gitu kan, dari prediksi saya sepertinya 25-75 lah. Artinya peluang Arhan untuk diturunkan sekecil itu gitu, paling 25% kalau walaupun tetap dipanggil ya, karena bagaimanapun pasti manajemen punya alasan tersendiri, manajemen timnas, apalagi nanti ada psikolog juga yang bicara di sana, kemudian ada pelatih juga pasti akan lihat secara psikologis, apalagi kalau nanti main di Indonesia itu akan sangat luar biasa sekali. Ini kebetulan main pertama adalah di Arab Saudi, tapi kan bisa jadi para pemain yang ada di luar negeri atau berkumpul dulu di Indonesia, atau kalau kemudian langsung berkumpul di Arab Saudi itu akan lebih bagus. Nah, yang agak repot nanti ketika melawan Australia, bagaimana Arhan menginjakan kaki pertamanya ke Indonesia lagi di tengah hiruk pikuk masalah rumah tangganya, itu kan pasti akan menjadi beban moral tersendiri menurut saya. Dan saya pikir bisa jadi bahkan ketika main di Indonesia Arhan tidak dimainkan kalau misalnya masalahnya ini belum clear dan belum selesai, bahkan semakin gaduh di dunia maya maupun dunia nyata. Itu pasti akan menjadi pertimbangan pelatih dan manajemen tim nasional juga. Jadi jangan sampai bahkan bisa jadi Arhan juga tidak disertakan datang ke Indonesia. Di sisi lain, kekhawatiran akan performa Pratama Arhan bukanlah satu-satunya pertanyaan besar yang menggelitik benar penggemar tim nasional sepak bola Indonesia. Pasalnya, tak sedikit pula netizen yang berspekulasi liar dan menduga kalau sejatinya terdapat campur tangan media asing di balik ini semua. Lantaran mereka ingin memberikan gangguan terhadap psikologis tim Garuda yang tengah fokus mempersiapkan performa. Namun, hal itu langsung dibantah dengan tegas oleh Akmal Marhali selaku pengamat sepak bola. Karena baginya, hal itu sangatlah sulit untuk diterima nalar. Lantas, apa yang membuat Akmal Marhali begitu yakin dengan hal itu? Ya, saya pikir Arab Saudi dan Australia punya cara pandang yang sedikit berbeda sama orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia kan paling suka sama gosip. Saya pikir tidak gitu kan, karena mereka sangat percaya diri sekali dengan kemampuan kualitas yang mereka miliki. Bahkan dalam sejarahnya misalnya Indonesia tidak pernah menang lawan Arab Saudi. Jadi kalau cuma sekedar gosipnya Arhan dimainkan menjadi saywar, saya pikir tidak sampai ke sana gitu kan. Termasuk misalnya Australia juga yang secara ranking, secara kemampuan juga di atas Indonesia. Bahkan terakhir di Piala Asia Australia bisa menang 4-0 lawan Indonesia ya. Dia tidak akan menggunakan itu. Yang justru akan dalam tanda kutip ya membunuh Arhan justru orang Indonesia sendiri. Yang mengganggu persiapan tim nasional Indonesia itu justru bukannya Arab Saudi memanfaatkan isu ini, Australia memanfaatkan isu ini, justru kita yang terlalu memperbesar-besarkan isu ini yang pada akhirnya menjadi beban bukan cuma buat Arhan ya, tapi juga buat rekan-rekannya, karena kan merasa terganggu sekali kan ketika latihan, kemudian pasti yang dikejar-kejar adalah isu di luar sepak bola. Nah, ini yang akan menjadi problem tersendiri menurut saya. Kan kita tahu netizen Indonesia maha benar, apa aja orang bikin kesalahan kan satu kesalahan bisa melupakan 1000 kebaikan. Kalau gue ada di posisi Arhan sih mungkin ya sebisa mungkin ya, walaupun mungkin sulit untuk tidak memikirkan masalah seperti ini, tapi sebisa mungkin akan coba fokus karena buat karir ke depan juga. Harapannya untuk Arhan mungkin masalahnya cepat selesai, balik ke performa terbaiknya dan membawa bangga nama timnas Indonesia lagi. Saya pikir pasti manajemen timnas sudah memberikan nasihat gitu kan untuk Arhan untuk menahan diri untuk bicara di media sosial setelah kasus ini. Ditambah saya pikir juga langkah-langkah dari mertuanya kan juga pengurus bola tuh, Pak Andre Rosiade. Saya pikir ada langkah-langkah yang diambil belakangan ini sama Aziza Salsa. Menurut saya jangan-jangan itu saran dari
bapaknya gitu kan, untuk kemudian bagaimana meredam isu ini secepat mungkin. Kalau kita lihat, saya analisa nih ya, saya jadi pengamat buku gosip juga nih. Saya analisa belakangan bahkan di X, di beberapa platform gitu udah turun kan beritanya, walaupun kemarin menjadi trending topik, tapi sekarang tiba-tiba menghilang. Pasti ada kerja-kerja non teknis di sana yang menghilangkan ini semua untuk kemudian di suasananya didinginkan, sehingga biar mereka bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka menyelesaikan berdua tanpa ada ikut campur kita sebagai orang luar. Ya, mudah-mudahan si Arhan lebih fokus ke olahraganya. Terus kedua, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus, lebih jangan mendengarin gosip mungkin kali ya. Pratama Arhan itu kan salah satu punggawa timnas ya. Takutnya sih imbasnya ke permainan di timnas gitu. Terus perihal kasusnya ya yang lagi ramai dibicarakan, mudah-mudahan sih itu hoax ya, atau nggak bener lah ya, karena sayang banget mereka baru jalanin usia pernikahan 1 tahun, tiba-tiba muncul kabar kalau istrinya tuh si Aziza itu melakukan hubungan yang lagi ramai dibicarakan gitu. Mudah-mudahan istrinya sih kabar itu nggak bener lah ya, soalnya lagian gue udah lihat juga tadi kalau si Aziza tuh sempat posting hubungan kita baik-baik aja gitu. Nah, mudah-mudahan itu bener gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.